Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan hati yang lembut dan dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Jai Bhim. Skor IMDb-nya 9,6. Jai Bhim berarti kemenangan untuk Bhim. Bhim adalah salah satu pahlawan sosial di India yang dikenal lantang dalam menyuarakan keadilan khususnya kaum kasta rendah. Film ini dibintangi oleh aktor Kollywood bernama Surya dan disutradarai oleh Ganna Navel. Film ini berdasarkan kisah nyata yang bercerita tentang misteri hilangnya 3 orang tahanan di dalam penjara. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Chandru adalah pengacara berhati mulia yang selalu membela kaum lemah. Semi adalah kapolsek yang jujur, yang masih mempunyai hati nurani. Kanu adalah orang miskin kasta rendah yang tinggal di desa yang sangat terpencil. Senggani adalah istri Kanu. Chandru adalah pengacara cerdas berhati mulia yang pemberani. Chandru selalu lantang dalam menyuarakan keadilan, khususnya bagi kaum lemah. Ia juga tidak pernah menerima bayaran karena yang ia inginkan hanyalah keadilan yang merata. Chandru aktif dalam menangani kasus orang-orang kasta rendah yang keluarganya dipenjara oleh kepolisian tanpa alasan. Suatu hari, di desa terpencil, hiduplah sekelompok masyarakat kecil yang didominasi warga kasta rendah. Mereka hidup miskin dan serba kekurangan. Rumah mereka terbuat dari gubuk yang mudah hancur. Bahkan alas kaki pun mereka tidak punya. Mata pencaharian mereka adalah petani. Beberapa di antara mereka ada Kanu, yang dikenal sebagai pawang ular. Senggani adalah istri Kanu yang sedang hamil. Ali adalah anak gadis Kanu dan Senggani. Mosa adalah keponakan Kanu. Iru adalah adik lelaki Kanu. Paca adalah adik perempuan Kanu. Meskipun miskin, mereka semua hidup bahagia. Suatu malam, ke rumah Kanu dan Senggani roboh dindingnya. Kanu bertekad untuk bekerja di luar kota guna membuatkan Senggani rumah dari batu bata. Senggani sangat mencintai Kanu karena Kanu adalah pria baik hati, tulus, dan bertanggung jawab. Di desa mereka juga ada guru berhati mulia bernama Rea yang mengajarkan warga di sana membaca dan mengenal angka. Rea mengajar secara sukarela tanpa dipungut biaya. Saat proses belajar mengajar, Iru mengerti makna angka 8 namun tidak tahu tulisan angka 8. Suatu hari di rumah ketua partai di desa itu ada seekor ular. Pembantu di rumah ketua partai itu memanggil Kanu untuk menangkap ular itu karena hanya Kanu yang berani menangkap ular. Kanu pun langsung bergegas ke rumah ketua partai. Kanu masuk ke dalam kamar istri ketua partai. Di sana ada lemari yang penuh dengan uang dan perhiasan, namun Kanu tidak tertarik. Kanu ingin fokus menangkap ular itu. Akhirnya Kanu berhasil dengan mudah menangkap ular itu. Setelah itu, istri ketua partai memberi Kanu upah yang dibungkus dengan kain karena istri ketua partai tidak mau menyentuh tangan Kanu yang berasal dari kasta rendah. Bukannya berterima kasih, istri ketua partai justru menghina Kanu. Kanu yang sudah berjanji ingin membuatkan rumah yang layak untuk istrinya bertekad mencari pekerjaan di kota. Kanu berpamitan kepada Senggani. Dengan berat hati dan tangisan, Senggani mengizinkan Kanu pergi. Sesampainya di kota, Kanu bekerja dengan giat dan tekun. Kanu melakukan itu semua untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Tiba-tiba, besok pagi, seluruh perhiasan istri ketua partai hilang dirampok. Ketua partai melaporkan hal ini kepada polisi. Polisi Bahlul bernama Murti segera datang dan menelusuri TKP. Tim forensik menemukan sidik jari Kanu di lemari penyimpanan emas itu. Kepolisian langsung pergi ke rumah Kanu namun tidak menemukannya karena Kanu sedang bekerja di luar kota. Kepolisian menampar dan menangkap Senggani yang sedang hamil. Ali hanya bisa menangis melihat sang ibu diperlakukan kasar oleh polisi. Kepolisian juga menangkap Iru, Mosa, dan Paca karena diduga menyembunyikan perhiasan itu. Mereka berempat kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Keluarga mereka menangis histeris melihat penangkapan itu. Di dalam penjara, mereka berempat terus dipukuli 3 orang polisi bernama Murti, Vira, dan Kiru. Meskipun Senggani sedang hamil, kepolisian tidak peduli dan tetap memukulnya.
Tak lama kemudian, kepolisian dibantu oleh pembantu rumah ketua partai menemukan Kanu di luar kota yang sedang berjalan pulang sambil membawa mainan untuk Ali. Kepolisian langsung memenjarakan Kanu. Sesampainya di penjara, Senggani berteriak karena melihat sang suami tercinta ditangkap kepolisian. Mereka terus memukuli Kanu. Kepolisian memaksa agar Kanu mengakui telah mencuri perhiasan itu, namun Kanu menolak karena Kanu tidak mencuri perhiasan itu. Kepolisian terus menyiksa Kanu dan saudara-saudaranya. Kanu diikat tangannya ke belakang dan terus dipukuli, sedangkan Mosa diikat jari jempolnya dan digantung ke atas. Mereka semua mengerang kesakitan sampai Kanu tergeletak lemas tak berdaya. Kepolisian melakukan pelecehan dengan membuka celana Paca. Kanu, Mosa, dan Iru marah namun tidak bisa berbuat apa-apa. Besok pagi, salah satu polisi baik hati di sana membebaskan Paca dan Senggani karena mereka adalah wanita. Senggani terus menangisi Kanu yang disiksa kepolisian. Senggani tidak bisa tenang karena terus memikirkan nasib Kanu. Besok pagi, Senggani pergi ke kantor polisi dan membawakan nasi untuk Kanu. Senggani berteriak histeris melihat Kanu tergantung lemas, tak berdaya di balik jeruji. Senggani sambil menangis menyuapin Kanu yang terus kesakitan. Senggani berteriak sebagai bentuk amarahnya kepada polisi, namun Murti justru semakin terbakar emosinya dan menyuruh Senggani untuk segera pulang. Kepolisian terus menyiksa Kanu, Mosa, dan Iru. Malam hari, polisi Bahlul bernama Vira mendatangi rumah Senggani dan keluarga Kanu lainnya. Vira mengatakan kepada Senggani, Kanu, Mosa, dan Iru kabur melarikan diri. Sebaiknya kau suruh mereka untuk kembali ke kantor polisi, karena jika tidak ada yang bisa melindungi mereka selain kepolisian. Senggani percaya dengan berita itu. Senggani yang sedang hamil besar berjalan kaki mencari pertolongan untuk mencari Kanu, Mosa, dan Iru. Senggani pergi ke rumah kepala desa, namun kepala desa tidak mau membantu. Kepala desa justru mengatakan bahwa Kanu adalah pencuri. Senggani yang ditemani Rea pergi ke anggota partai kasta rendah untuk meminta bantuan, namun mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, salah satu anggota partai kasta rendah menyuruh Senggani dan Rea pergi ke kota untuk bertemu dengan pengacara bernama Chandru. Senggani dan Ali bersama Rea pergi ke kota untuk menemui Chandru. Setelah bertemu, mereka kemudian dipersilakan masuk ke rumah Chandru. Senggani menceritakan semuanya kepada Chandru, mulai dari penangkapan Kanu, Iru, dan Mosa, penyiksaan mereka bertiga, sampai kepolisian mengatakan mereka bertiga melarikan diri dari penjara. Senggani sambil menangis menceritakan itu semua. Senggani dan Rea tidak percaya kepada kepolisian bahwa mereka bertiga melarikan diri. Begitu juga dengan Chandru. Chandru juga merasa ada yang tidak beres dengan kasus ini. Chandru percaya Kanu, Mosa, dan Iru tidak bersalah. Tetapi di mana mereka bertiga? Rea kemudian memberikan laporan kepolisian tentang kasus ini kepada Chandru. Chandru langsung membacanya. Di laporan itu dikatakan bahwa kepolisian menemukan sidik jari Kanu di lemari perhiasan istri ketua partai. Tanggal 6 April jam 10 malam, Kanu, Mosa, dan Iru kabur melarikan diri. Pemilik warkop juga mengatakan melihat mereka bertiga kabur naik bis ke arah Provinsi Kerala. Dokter dan pemilik apotek juga mengatakan melihat mereka bertiga kabur. Pemilik toko perhiasan juga menerima perhiasan dari Kanu. Bukti-bukti ini sangat kuat dalam membuktikan kaburnya mereka bertiga. Chandru mengatakan ini adalah kasus yang sulit karena polisi mempunyai laporan kuat atas kaburnya mereka bertiga. Namun Chandru tidak akan mundur. Chandru akan terus berjuang untuk keadilan mereka bertiga. Chandru kemudian membuat laporan yang dicap jempol Senggani dan mengajukan kasus ini ke pengadilan. Beberapa hari kemudian, persidangan pun dimulai. Chandru dan Senggani sudah siap dengan semua dokumen. Di sebelah Chandru ada pengacara pembela kepolisian bernama Balaji. Senggani maju ke depan dan mengutarakan argumennya sebagai pelapor. Setelah itu, Chandru mengajukan kepada hakim untuk memanggil semua saksi dalam laporan kepolisian yang mengatakan bahwa Kanu, Mosa, dan Iru kabur melarikan diri. Hakim mengabulkan permintaan Chandru. Thank you, my lords. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan. Para saksi sudah berada di ruang sidang. Seorang dokter dan pemilik apotek satu persatu maju ke depan dan diberikan pertanyaan oleh Chandru. Namun Chandru tidak bisa mengelak pernyataan mereka. Kemudian Chandru meminta saksi selanjutnya, yakni polisi Bahlul bernama Barsyam, untuk maju ke depan. Barsyam adalah polisi yang menulis laporan saksi itu. Chandru mengajukan pertanyaan kepada Barsyam, dan Barsyam tidak bisa menjawab. Chandru mengatakan kepada hakim, "My lord, saya yakin Mr. Barsyam berbohong dalam menulis laporan itu.
Di laporan itu tertulis bahwa sebelum kabur, Kanu, Mosa, dan Iru pergi ke klinik dokter yang berjarak 2 km ke arah timur dari kantor polisi. Kemudian mereka bertiga pergi ke apotik yang berjarak 1 km ke arah barat dari kantor polisi. Laporan ini sangat tidak masuk akal karena tidak mungkin mereka bertiga yang masih buron lalu lalang di depan kantor polisi layaknya model yang berjalan di catwalk. Dan ternyata tulisan tangan dalam laporan itu bukan tulisan Barsam tetapi tulisan Vira. Barsam kemudian mengakui kebohongannya. Dokter dan pemilik apotik pada akhirnya juga mengakui kebohongan mereka. Hakim marah kepada Barsam dan mengatakan, "Polisi macam apa kalian ini?" Hakim memutuskan untuk memenjarakan para saksi yang berbohong. Chandru dan Senggani senang karena menang di babak permulaan ini. Keesokan harinya, Balaji membicarakan kekalahan ini kepada pengacara senior bernama Mohan. Mohan marah besar karena pihaknya telah dipermalukan oleh Chandru. Mohan kemudian mengambil alih kasus ini. Para polisi Balul pergi ke kepala desa untuk merayu Senggani agar memberhentikan kasus ini, namun Senggani menolak. Para polisi Balul kemudian menculik Ali untuk menakut-nakuti Senggani. Senggani lalu melaporkan penculikan Ali kepada Chandru. Chandru kemudian mengadu kepada pengacara seniornya. Pengacara senior itu kemudian lapor kepada Kapolda. Dan seketika itu, Kapolda marah dan langsung menelpon para polisi Balul itu dan menyuruhnya untuk membebaskan Senggani dan Ali. Kapolda juga memerintahkan para polisi itu mengantar Senggani dan Ali ke rumahnya. Sampai-sampai kepala desa kaget melihat para polisi itu tunduk kepada Senggani. Persidangan selanjutnya digelar. Kali ini, Mohan yang memulai menyatakan argumentasinya. Saksi pihak Mohan, yakni pemilik warkop, mengatakan mereka bertiga kabur naik bis ke arah Provinsi Kerala. Mohan juga menyuruh Mr. Farah, majikan Iru, untuk maju ke depan. Mr. Farah mengatakan bahwa beberapa hari setelah Kanu, Mosa, dan Iru kabur, Mr. Farah mendapatkan telepon dari Iru dan Iru mengatakan ia melarikan diri ke luar kota. Mr. Farah mengatakan, "Pak Hakim, saya yakin itu telepon dari Iru karena saya hafal suara Iru yang sudah 10 tahun bekerja dengan saya." Chandru tidak bisa melawan argumen Mohan. Persidangan pun ditunda. Di rumahnya, Chandru terus memikirkan kasus ini. Rea mengatakan kepada Chandru, "Mr. Chandru, kalau memang benar Iru yang menelpon Mr. Farah, saya yakin tidak mungkin Iru bisa memencet telepon karena Iru sendiri tidak mengerti angka 8. Artinya, Iru tidak sendirian waktu menelpon." Chandru menduga kuat Iru telepon dipaksa ke kepolisian. Chandru menyuruh anak buahnya pergi ke kantor Telkom setempat untuk mencari tahu dari mana telepon masuk itu. Chandru menelpon satu persatu list nomor telepon yang masuk ke telepon Mr. Farah untuk mencari nomor mana yang merupakan wartel. Setelah menemukannya, ternyata benar. Nomor itu berasal dari wartel milik pria bernama Rajesh di Provinsi Kerala. Chandru, Rea, Senggani, dan Ali berangkat ke Provinsi Kerala. Mereka bertemu dan berbincang dengan Rajesh. Setelah Chandru mengatakan semuanya, Rajesh bersedia bersaksi di pengadilan. Beberapa hari kemudian, persidangan pun dimulai. Rajesh mengatakan di persidangan, "Yang mulia, wartel saya waktu itu ada 4 orang yang menelpon. Mereka mengatakan mereka adalah polisi." Rajesh kemudian menunjuk ketiga polisi Balul itu. Murti, Vira, dan Kiru terdiam membisu. Chandru kemudian menyuruh Murti maju ke depan. Murti yang sudah terlanjur malu akhirnya mengakui bahwa merekalah yang memaksa Iru untuk menelpon Mr. Farah dari wartel itu. Lagi-lagi, hakim marah kepada kepolisian karena sudah berbohong. Chandru kemudian mengajukan kepada hakim 1 orang polisi jujur untuk menangani kasus ini hingga tuntas. Hakim pun memberikan izin. Polisi jujur itu adalah seorang kapolsek bernama Semi. Besok pagi, Chandru bertemu dengan Semi dan membicarakan kasus ini. Chandru kemudian mengajak Semi ke desa Kasta Rendah yang keluarganya dipaksa masuk penjara oleh kepolisian tanpa bukti. Semi sedih karena ternyata banyak sekali yang menjadi korban kebohongan polisi. காட்டில் கொண்டு வச்சு இந்த 2 வரல 2 கட்டை வரலையும் இந்த கட்டி ஓட்டு தொங்க வச்சு கயிற்றுல ராடை விட்டு உயிர் போகிற மாதிரி அடிச்சாங்க ஐயா. அப்போ கூட ஒத்தில ஐயா. Semi mulai melakukan investigasi. Semi menginterogasi Murti, Vira, dan Kiru. Kemudian Semi dan Chandru mencari Kanu, Mosa, dan Iru di beberapa penjara di Provinsi Kerala, namun tidak menemukannya. Lalu tiba-tiba Chandru menemukan laporan kepolisian di sana tentang penemuan mayat yang Chandru duga adalah Kanu. Kepolisian di sana mengatakan kepada Semi dan Chandru bahwa mereka menemukan mayat itu di pinggir jalan tanggal 7 April. Rea kemudian dipanggil untuk memastikan foto-foto mayat itu dan ternyata benar.
Itu adalah mayat Kanu. Jeder! Rea menangis sedih melihat foto itu. Rea memberitahu hal ini kepada Senggani. Senggani dan keluarganya menangis histeris. Senggani teringat obrolan dirinya dan Kanu yang terakhir kalinya. Istri Iru juga putus asa dengan nasib Iru. Dengan bukti kematian Kanu, pihak Mohan semakin terpojok. Mohan marah besar kepada Murti, sampai akhirnya Murti menceritakan semuanya kepada Mohan. Murti mengatakan, saat itu kami sudah menyiksa Kanu habis-habisan. Aku terus ditekan oleh Kapolsek. Karena aku emosi, aku akhirnya menendang Kanu di dadanya hingga jatuh tersungkur. Namun, sejak itu Kanu tidak bernafas lagi. Vira panik dan menelponku. Aku bingung harus bagaimana. Akhirnya aku membawa mayat Kanu dan membuangnya di pinggir jalan di Provinsi Kerala. Sedangkan Iru dan Mosa aku letakkan di salah satu penjara di sana. Aku dan Vira kemudian membuat skema seakan-akan mereka kabur melarikan diri dan aku memberikan laporan itu kepada Barsyam. Besok pagi, persidangan pun dimulai. Berdasarkan penemuan mayat Kanu, Mohan mengatakan bahwa kematian Kanu bukan di penjara. Artinya, kematian Kanu bukan disebabkan oleh kekerasan polisi. Chandru mengelak dan mengatakan bahwa Kanu sudah mati saat di penjara lalu dibuang di pinggir jalan. Chandru kemudian memanggil Vira dan mengajukan pertanyaan. Mr. Vira, kau menulis di laporan bahwa mereka bertiga kabur jam 10 malam. Kemudian kau menelpon Murti, tetapi kenyataannya di laporan telepon kantor polisi kau menelpon Murti sebelum jam 10. Artinya kau panik dan memberitahu Murti bahwa Kanu meninggal. Mohan tidak bisa mengelak pernyataan Chandru dan akhirnya pengadilan ditunda selama 10 hari untuk mencari keberadaan Iru dan Mosa. Senggani, Rea, anggota partai kasta rendah dan masyarakat terus menyuarakan keadilan untuk Kanu, Mosa dan Iru. Semi dipanggil oleh Kapolda. Kapolda mengatakan, Mr. Semi, kau harus memenangkan Mohan karena jika kepolisian kalah dalam hal ini, martabat kepolisian akan hancur. Semi menjawab, maafkan aku Pak, aku tidak bisa melakukan itu. Saya menangani kasus ini atas dasar hati nurani saya. Saya juga melakukan ini demi martabat kepolisian. Semi terus melakukan penyelidikan. Semi menemui pemilik toko perhiasan yang mengaku bahwa ia menerima perhiasan dari Kanu. Semi menamparnya agar mengatakan yang sejujurnya. Dan akhirnya ia mengakui bahwa yang mencuri bukanlah Kanu, melainkan orang lain. Di sisi lain, Rea terus mencari Mosa dan Iru ke setiap penjara. Akhirnya, Rea dan Senggani menemukan Mosa dan Iru di salah satu penjara di Provinsi Kerala. Besok pagi, pengadilan akhir pun digelar. Warga kasta rendah memenuhi ruang sidang. Mosa dipersilakan maju ke depan untuk mengutarakan argumennya. Mosa mengatakan sambil menangis, Pak Hakim, kami bertiga terus disiksa kepolisian agar mengaku telah mencuri perhiasan itu. Padahal kami tidak pernah mencuri apapun. Kepolisian juga membuka celana paca. Mereka terus menyiksa Kanu Pak. Mereka menginjak, memukuli dan menggantung Kanu. Pak Murti bahkan menendang Kanu tepat di dadanya hingga tewas. Saat malam, Kanu tidak bergerak lagi Pak. Aku memanggil Pak Vira dan memberitahunya. Pak Vira memberikan bubuk cabai ke mata Kanu agar bangun, namun Kanu tidak bangun. Kemudian aku dan Iru ditutup kepalanya dan diantar ke penjara di Provinsi Kerala. Setelah itu, Iru selesai menyampaikan argumentasinya. Giliran dokter yang mengotopsi mayat Kanu untuk mengutarakan argumennya. Dokter mengatakan, saya menemukan bubuk cabai di wajah Kanu. Saya juga menganalisa bahwa di dada Kanu terdapat jejak sepatu. Setelah itu, Semi maju ke depan untuk mengutarakan argumennya. Semi mengatakan, My Lord, saya menemukan 2 sidik jari di lemari perhiasan itu. Ada sidik jari Kanu dan ada sidik jari pencuri sebenarnya bernama Raffi. Saya juga bertemu pemilik toko perhiasan itu dan ia mengatakan yang sejujurnya. Pemilik toko perhiasan menerima perhiasan itu dari Raffi. Raffi disuruh melakukan itu semua oleh Pak Murti. Mohan menyangkal dengan mengatakan, My Lord, pernyataan Mr. Semi ini tidak ada hubungannya dengan kematian Kanu dan mereka tidak punya bukti otentik bahwa sepatu itu adalah sepatu Murti. Chandru menjawab, My Lord, hasil penelusuran di TKP penemuan mayat Kanu di Provinsi Kerala,
Jejak sepatu di sekitar mayat Kanu sama persis dengan jejak sepatu Murti. Jejak mobil yang ditemukan di sekitar mayat Kanu juga sama persis dengan jejak mobil milik kantor polisi di tempat Murti bertugas. Argumen Chandru dilanjutkan oleh pernyataan Semi. Semi mengatakan, "My Lord, dengan berat hati saya katakan bahwa otak pencurian ini adalah Murti. Dan Murti menuduh Kanu sebagai pencurinya. Kemudian Kanu terbunuh di kantor polisi." Mohan dan Chandru kemudian sama-sama mengatakan argumen terakhirnya. Setelah itu, pengadilan pun ditunda sementara waktu. Semua orang menunggu hasil keputusan hakim. Beberapa jam kemudian, akhirnya hakim memutuskan Kanu tidak mencuri dan tidak terbukti bersalah. Kanu juga dibunuh oleh kepolisian di dalam penjara. Oleh karena itu, Mosa dan Iru harus dibebaskan. 3 polisi Balul bernama Murti, Vira, dan Kiru adalah pelakunya. Senggani harus menerima kompensasi dari pemerintah daerah sebesar 60 juta rupiah dan masing-masing 40 juta rupiah untuk Mosa, Iru, dan Paca. Senggani juga harus diberikan sertifikat resmi setengah lahan di desanya. Setelah keputusan hakim, Chandru dan pihaknya merasa gembira, namun berbeda halnya dengan Senggani. Senggani keluar dari ruangan dan duduk di tengah derasnya hujan karena teringat mendiang sang suami tercinta. Karena bagi Senggani tidak ada gunanya harta itu semua tanpa ditemani sang suami tercinta. Habis. Film ini berdasarkan kisah nyata yang sangat memilukan. Film ini juga terinspirasi oleh pengacara berhati mulia bernama Chandru. Chandru tidak pernah menerima bayaran sepeser pun dalam menangani kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya kaum lemah. Chandru juga terinspirasi dari pendahulunya bernama Bhimrao Ramji Ambekar. Film ini berjudul Jai Bhim yang diambil dari nama Bhimrao yang berarti Jai Bhim adalah cahaya, Jai Bhim adalah cinta, Jai Bhim adalah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya. Apa pesan dari film ini? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai manusia, kita berhak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Tetapi memang tidak mudah untuk berjuang menegakkan keadilan. Oleh karena itu, kita harus bersatu padu dalam berjuang menegakkan keadilan. Dengan persatuan itulah, kita akan menjadi kuat dan menang. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.